Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua Baik, sehat selalu. Amin, amin. amin, amin. Nih kabarnya laga Indonesia lawan Iran ini kok hasilnya jelek ya, Bro? Kita bahas Betul, peluangnya deh. betul. Indonesia ini sebenarnya di Piala Asia bagus nggak nih nanti peluangnya, Bro? Iya, memang di pertandingan yang dilangsungkan di Qatar dan ternyata pertandingan tersebut kan dilangsungkan secara tertutup ya. Jadi mungkin ini juga atas permintaan dari timnas Indonesia atau juga atas permintaan dari timnas Iran ya. Karena keduanya kebetulan bertandingnya di Qatar yang sudah tinggal beberapa hari lagi momen pertandingan dimulai. Pertandingan dimulai kan diawali di tanggal 12. Jadi sebetulnya menghitung hari ya. Kalau hitungannya adalah tinggal melangkah menuju hari H dan Indonesia di pertandingan terakhir uji coba kalah melawan Iran dengan selisih gol yang cukup lumayan, yang Mhm, bagus, yang jauh lah katakanlah ya, yang mhm. sangat telak. Ini juga kan menimbulkan ya ini ya keraguan juga nih buat pemirsa dan penikmat sepak bola nasional. Apakah peluang Indonesia cukup untuk bisa melangkah dengan bagus, apalagi kalau bisa melangkah ke babak berikutnya? Karena lagi-lagi Indonesia berada di grup yang boleh dibilang sangat berat ya. Karena di situ ada Jepang, ada Irak yang kemarin mengalahkan Indonesia di kualifikasi dan kemudian ada Vietnam. Rasanya memang kalau melihat pada rangkaian uji coba dua kali uji coba melawan Libya kita juga kalah. Kemudian uji coba terakhir melawan Iran ternyata hasilnya juga masih sama dengan angka-angka yang telak. Rasanya kok ya jadi berpikir ulang nih mengenai target yang dicanangkan oleh PSSI gitu loh, Bro. Ya, dan kalau kita lihat dari apa Hmm. line up ya yang diturunkan ini, apakah waktu lawan Iran ini memang sudah tim utama gitu ya? Atau belum? Karena mengingat ada nama-nama yang biasanya ada di Hmm. tim utama terus sekarang nggak ada di situ gitu. Kita kan nggak lihat juga ya pertandingannya Betul. apakah nanti di babak keduanya diganti atau enggak gitu, Bro. Betul. Jadi memang gini, kalau kita melihat pada kecenderungan STY beberapa pertandingan sebelumnya, sepertinya STY tidak pernah menetapkan si A, si B sebagai tim utama atau kemudian sebagai pelapis. Tidak. Tapi STY lebih melihat pada aspek kesiapan, ya, kesiapan pemain. Nah, kalau kita melihat merujuk pada kualitas individu pemain-pemain yang eh, tergabung di timnas saat ini, rasanya kok tidak ada gap kualitas yang terlalu jauh antara si A dengan si B. Artinya kalau komposisi yang diturunkan oleh Iran adalah apa pemain-pemain yang A, B, C sampai 11 itu kemudian diturunkan di pertandingan awal, itu juga tidak mencerminkan bahwa apa itu menjadi katakanlah landasan dan pondasi tim utama gitu loh. Hmm. Karena bisa saja bahwa ada kita juga kan belum melihat ada kehadiran dari Sandy Walsh. Kemudian kita juga melihat masih menunggu Sen Patinama. Nah, dan kita juga masih menunggu Asnawi. Itu kan artinya pemain-pemain yang secara kualitas individu juga bagus-bagus yang konon kabarnya belum diturunkan gitu loh. Hmm, hmm, Nah, hmm. bisa saja bahwa dengan komposisi dan kesiapan akhir pemain-pemain ini dari satu pertandingan ke pertandingan lain akan formasinya akan terus berubah. Ini juga bagian dari strategi. Ini juga menjadi kesiapan juga di saat terakhir. Apakah pemain yang akan diturunkan di pertandingan A, katakanlah ini adalah pemain yang memang siap pada saat itu, gitu loh, bro. Ya kan, kalau kita lihat Mm-mm. bahwa laga Indonesia melawan Iran ini tertutup, berarti kan ada rahasianya nih. Apalagi ketika Ya, melawan Libya yang kedua, itu STY bilang bahwa baru sehari terakhir timnas itu berlatih taktik. Artinya selama ini, apalagi di laga pertama lawan mm, Libya itu belum ada latihan taktik ya. Dan mungkin di laga melawan Iran ini memang taktik sudah dikeluarkan sehingga ini yang ingin disembunyikan gitu. Ya ya, jangan sampai Iran, karena kan ada kemungkinan saja Indonesia akan ketemu Iran kalau misalnya lolos ya. Kalau lolos ya, dari babak grup ini ada kemungkinan Indonesia ketemu dengan Iran. Dan mungkin ya. itu yang sengaja juga disembunyikan oleh STY. Bisa jadi kayak gitu kan? Jadi gini, memang kan dalam setiap konferensi pers itu kan coach biasanya mengeluarkan statement-statement ya.
Bisa 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 jadi bahwa statement yang dikeluarkan untuk konsumsi media itu sebetulnya bukan apa yang terjadi atau apa yang ingin dia utarakan sesungguhnya sebetulnya. Hmm. Jadi ini adalah bagian dari bagaimana STY mempersiapkan strategi yang tidak ingin diketahui oleh orang banyak gitu loh. Mhm. Kalau misalkan STY bilang bahwa di pertandingan pertama dia belum menyiapkan taktik dan strategi, rasanya kok ya nggak mungkin juga gitu loh dalam sebuah pertandingan tidak ada yang namanya taktik dan strategi gitu Hmm. loh. Hmm. Hmm. Kemudian pastinya dalam setiap pertandingan ada yang namanya aspek taktik dan aspek strategi. Tinggal bagaimana aplikasinya di lapangan. Apakah Hmm. ini aplikasinya ini sudah menjadi sesuatu yang standar atau belum, atau masih akan ada perubahan-perubahan? Itu Hmm. yang biasanya dilakukan oleh coach dalam hal ini ya. Nah, kalau misalkan memang pertandingannya tertutup, ya itu betul ya bahwa ini juga kan apa dilangsungkannya juga di Qatar, kemudian mungkin saja pemain-pemain dari katakanlah staf kepelatihan dari berbagai negara sebetulnya sudah hadir di Qatar. Jadi Mhm. tidak ingin bahwa pertandingan-pertandingan yang digelar di Qatar itu juga diintip oleh rival-rival yang kemudian bisa saja ada dalam satu grup. Hmm. Ini yang bahaya. Makanya ketika pertandingan di Qatar, ketika official-official dari berbagai negara sudah datang di Qatar, tentu sangat berbahaya apabila ini pertandingan dilakukan secara terbuka. Karena Hmm. ini bisa diintip oleh masing-masing rival. Mungkin rival dari Indonesia bisa saja itu Jepang, Irak, dan Vietnam sudah mengintip kalau misalkan itu dilakukan terbuka. Begitupun juga dengan Iran. Mhm. Yang satu grup dengan Iran juga akan mengambil manfaat dari pertandingan Indonesia lawan Iran. Ini yang akhirnya dilangsungkan secara tertutup. Nah, tujuannya ya jangan sampai kita sepertinya memberikan hadiah cuma-cuma kepada apa calon calon lawan kita di grup nanti gitu loh, Bro. Hmm. Hmm. Nah, artinya kan ini memang sengaja ya ditutup supaya tidak diintip gitu. Betul. Nah, Betul. karena tidak bisa diintip, kita juga jadi nggak tahu nih sebenarnya yang Nggak pertandingannya tahu. seperti apa, bagus atau enggak gitu ya. Tahu-taunya hasilnya aja Iya. 5-0. Hah, itu kalau gambarannya adalah hasil, hasil kan juga kan menggambarkan apa yang terjadi di lapangan sebetulnya. Mhm. Nah, kalau misalkan hasilnya kita memang maklum ya melawan Iran ya kita tidak bisa berharap banyak. Iran ada di posisi 21 dunia yang berbeda jauh dengan Indonesia yang ada di peringkat 146. Tentu ya kita tidak bisa berharap banyak dari pertandingan melawan Iran. Uji Mhm. coba, apalagi ini juga sifatnya pertandingan uji coba. Cuma satu hal yang saya ingin tekankan ya, bahwa dari rangkaian kekalahan-kekalahan Indonesia di entah itu di kualifikasi Piala Dunia, kemudian di friendly match melawan Libya dan segala macam, itu jangan lagi kemudian memunculkan pesimisme gitu loh. Mhm. Itu tidak bisa juga itu dijadikan landasan kita untuk bisa mengambil sikap yang pesimis walaupun ada semacam kekhawatiran melihat Hmm. melihat yang demikian. Tentu pelatih coach STY maupun official kepelatihan lain bahkan para pemainnya pun juga tidak ingin ada dalam posisi yang seperti sekarang. Mhm. Tentu akan berbeda auranya kalau ini sudah menjadi apa masuk ke dalam sebuah event resmi yang namanya Piala Asia. Mhm. Tentu yang diharapkan adalah bagaimana mentalitas sebetulnya. Mhm. Mentalitas yang dibutuhkan dalam untuk menghadapi sebuah event yang secara resmi yang Indonesia ini boleh dibilang jarang sekali mengikuti event Piala Asia. Jadi jangan sampai ini dilewatkan begitu saja oleh para pemain gitu Mhm. loh. Apalagi kita juga sudah diperkuat oleh pemain-pemain diaspora yang kita harapkan sekali pemain-pemain diaspora ini juga memberikan efek positif buat perkembangan sepak bola nasional. Nah, walaupun kita juga melihat bahwa tentu kalau rujukannya bagaimana kita melawan Libya aja kalah, kemudian lawan Irak yang ada di apa posisi 60-an dunia, kita juga kalah telak. Lawan Iran yang ada di bawah Jepang, itu pun kita kalah telak. Tentu kita juga akan berpikir, waduh, bagaimana kalau kita nanti akan ketemu dengan Jepang, gitu loh. Nah, ini juga kan, tapi ya itu tadi bahwa syukur-syukur ya bahwa pemain-pemain yang dibawa oleh STY ini adalah pemain-pemain yang masih muda, gitu loh. Hmm. Ya, tuh. Dari beberapa negara ya, dari seluruh peserta di Piala Asia ini, Indonesia adalah tim yang paling muda.
dengan average rata-rata usia 23,8 tahun. Hmm. Diikuti oleh kemudian oleh Arab Saudi, kemudian diikuti oleh Iran, oleh Jepang, Vietnam. Nah, Indonesia lah yang paling muda gitu loh. Nah, ini kan menunjukkan bahwa ada sebetulnya semangat dari katakanlah coach dan jajaran kepelatihan yang sekarang untuk mulai katakanlah memotong generasi ya, memotong Hmm. generasi yang seperti memang sudah pernah digaung-gaungkan dulu ya bahwa Hmm. dengan kehadiran Pratama Arhan, Marcelino ini kan sepertinya sudah terjadi potong generasi ya bahwa pemain-pemain yang sebetulnya di range usia 25 sampai 30 dan pemain-pemain tersebut juga yang biasa menghuni tim nasional kemudian tidak dipanggil, ini kan juga menandakan bahwa STY ingin membangun sesuatu yang baru gitu loh. Walaupun selama 4 tahun ini STY juga kan masih belum menunjukkan hasil yang positif dalam hal ini ya. Nah, Hmm. tapi proses memang itu berjalan agak lambat saya lihat ya. Agak lambat belakangan ini dan saya sih berharap bahwa kita sebagai pemerhati sepak bola, kemudian sebagai penikmat sepak bola, ya yang dituntut oleh PSSI sekarang adalah bagaimana kita punya kesabaran untuk bisa mengikuti runtutan dari sebuah proses yang mungkin jalannya agak panjang gitu loh, Bro. Ya, ya, ya. Nah, sekarang kalau kita ngomong ke peluang, Ya, kan sebenarnya untuk lolos dari fase grup itu bisa lewat jalur juara 1 dan 2 yang udah otomatis akan melaju ke ya, babak selanjutnya atau melalui jalur eh, posisi ketiga terbaik ya. Dari ya, ada kalau tidak salah ada eh, pokoknya yang 2 yang tidak ikut ya. gitu. Oke. Ya, jadi Ya dari memang eh, Ya, memang kalau melihat apa ya bahwa yang bisa lanjut ke fase berikutnya selain juara grup dan runner up, tentu juga dipilih dari beberapa negara dengan peringkat 3 terbaik ya. mhm, Tentu kalau kita katakanlah punya target sebagai juara grup, rasanya kok sangat-sangat sangat sulit ya mhm, untuk bisa mhm, mengatasi Jepang dan juga kita juga masih problem untuk bisa mengatasi Irak juga masih problem untuk bisa mengatasi Vietnam gitu loh. mhm, mhm, Nah, artinya tentu ini juga semacam membuka juga sebetulnya peluang bagaimana kita bisa mengambil katakanlah mengambil angka itu dari dua negara misalkan dari Irak yang kita mhm, pernah bertemu dengan mereka juga bisa saja pertemuan ini juga kemudian memberikan pengalaman ya kemudian juga memberikan pengetahuan bagaimana kekuatan Irak yang sebenarnya. mhm, Nah, kemudian kita juga akan menghadapi Vietnam yang secara tradisi sering kita hadapi. mhm, Jadi tidak terlalu banyak yang bisa ditutupi oleh kekuatan timnasnya Vietnam terhadap Indonesia. Begitupun sebaliknya. mhm, Tapi ketika menghadapi Irak kita bisa mengambil angka, katakanlah bermain seri misalkan, kemudian mhm, mengambil angka dari Vietnam, mengambil angka penuh, itu juga kan bisa diharapkan kita bisa terbawa menjadi peringkat katakanlah peringkat 3 terbaik atau kalau mhm, kalau mungkin bisa jadi peringkat kedua. mhm. Nah, dengan catatan kita tidak boleh menjadi lumbung gol Ya, melawan Jepang ya, betul, betul. itu. Karena kalau udah jadi lumbung gol Jepang, wah ngeri nih. Kemarin aja kan Thailand telak juga nih lawan Jepang. Iya, betul, betul. Walaupun Jepang ya di Hajime Moriyasu juga kan pelatih Jepang untuk gelaran Piala Asia kali ini dia kan juga punya target untuk menjadi juara ya. Karena Hmm, Jepang sendiri sudah puasa gelar Piala Asia udah beberapa waktu ya. hmm, Jadi mhm, mereka sangat berambisi untuk bisa mengambil kesempatan kali ini. Nah, walaupun yang dia bawa adalah pemain-pemain muda, tapi pemain-pemain mudanya Jepang ya beda gitu loh, Bro. mhm, mhm, Kelasnya ini udah kelas dunia, pemain-pemain mudanya Jepang karena pemain muda Jepang sudah berkeliaran di seluruh liga-liga kuat Eropa gitu loh. hmm, Jadi kita juga secara apa ya objektif ya, kita akui bahwa mungkin kita akan sangat mungkin kita akan kalah dari Jepang mhm, dan kita harapkan kita juga tidak akan menjadi lumbung gol gitu loh. Dan mhm, yang paling paling penting sekali ya adalah ketika gelaran ini dilangsungkan dengan
beberapa pertandingan yang dijalani oleh timnas kita, itu ada step-step peningkatan progres dari apa yang sudah dilakukan dari mulai TC, kemudian pertandingan-pertandingan kualifikasi, harus ada peningkatan gitu loh. Hmm. Kalau ada peningkatan itu mungkin kita akan berbeda menanggapinya. Terkecuali kita kemudian ternyata ketika di Piala Asia malah lebih anjlok lagi dibanding kualifikasi Piala Dunia kemarin gitu loh. Ini Hmm. yang menjadi catatan gitu loh, Bro. Jadi secara umum peluang kita untuk lolos masih ada Masih melalui ada. jalur peringkat ketiga terbaik, ya Betul. kan? Tapi kalau untuk jadi juara grup, ya jangan mimpinya kegedean gitu ya. Halu. Betul. Betul, Bro. Ya, kita juga harus objektif ya dalam memandang kekuatan timnas kita. Mhm. Karena ternyata dari hasil kualifikasi kemarin, ternyata ya masih banyak banget yang PR yang harus dilakukan. Terutama sekali adalah lini-lini ya. Lini-lini, semua lini ini juga jadi masalah sekarang. Mhm. Baru kelihatan bahwa ketika menghadapi tim-tim kuat, ternyata di semua lini ini meninggalkan lubang. Mhm. Terlihat bagaimana pertahanan Indonesia begitu rapuh. Melawan Libya kita dihajar banyak gol, melawan Irak di kualifikasi banyak gol. Bahkan ketika melawan Iran pun kita juga banyak gol yang bersarang gitu loh. Nah, Mhm. kemudian dari rangkaian pertandingan-pertandingan itu Indonesia juga kan sangat minim menciptakan gol. Mhm. Itu artinya dukungan dari lapangan tengah, entah dukungan dalam hal bertahan dari gelandang-gelandang bertahan maupun dukungan dari gelandang-gelandang menyerang dan pemain-pemain yang diplot sebagai penyerang itu memang ternyata masih jauh dari harapan gitu loh, Bro. Ya, ya, ya. Karena artinya Indonesia tidak bisa dari beberapa rangkaian pertandingan itu tidak bisa merangkai sebuah peluang menjadi gol. Mhm. Itu yang menjadi problem yang sampai sekarang belum juga terselesaikan gitu, Bro. Kalau tidak salah ada informasi bahwa sejumlah pemain Vietnam, pemain Hmm. inti malah yang tidak bisa ikut ke Piala Asia karena cedera. Apakah itu jadi Ya, peluang buat Indonesia untuk mengalahkan Vietnam nih? saya pikir janganlah, jangan kita mengharap bahwa advantage dari ketidakhadiran pemain-pemain inti. Karena dengan begitu yang kita khawatirkan adalah Indonesia kurang waspada ketika menghadapi Hmm. Vietnam. Hmm. Hmm. Biar bagaimanapun ini adalah ajang resmi Piala Asia dan biar bagaimanapun Vietnam ini juga masih punya talenta-talenta yang lain. Gitu loh, Bro. Hmm. Tapi ada satu selentingan kabar yang saya terima mengenai tadi ya kelemahan Indonesia di sisi penyelesaian akhir. Hmm. Yang saya dengar itu pelatih yang biasa menangani striker-striker Indonesia dulu waktu pemain-pemain under 19 ya, itu Hmm. bermain di Toulon, Prancis, itu kan dibawa oleh yang namanya Zenan Radonjic ya. Ya, Zenan betul. Radonjic Hmm. ini adalah staf pelatihannya STY yang selalu dibawa oleh STY yang khusus untuk melatih bagaimana striker harus bisa bergerak, harus bisa menyelesaikan peluang dan segala macam. Hmm. Konon kabarnya dia juga akan bergabung gitu loh. Dan Wah. mudah-mudahan saja, ya mudah-mudahan saja Radonjic ini kalau misalkan bisa bergabung, kemudian dia juga bisa memberikan masukan-masukan bagaimana seorang striker harus bermain dan harus mengolah katakanlah peluang menjadi gol. Ini ya yang kita harapkan gitu loh. Ya, mudah-mudahan Indonesia bisa bermain bagus nanti dan peluang untuk lolos dari fase grup ya, maju ke babak selanjutnya ini terbuka ya. Dan saya kira, Amin. saya yakin lah, penggemar sepak bola Indonesia sangat berharap lah untuk bisa lolos Pasti, ke babak pasti. selanjutnya ya. Apapun Saya yang pun kemudian berharap. terjadi setelah itu ya kan, kita juga Iya, sama betul. berharap ya. Oke, Betul. kalau menurut Sobat sendiri kira-kira Indonesia bisa nggak nih keluar dari mana dari babak ya, fase babak grup ya, babak grup ya, kemudian maju ke babak selanjutnya di Piala Asia nanti. Kalau misalnya bisa, kira-kira apa kunci rahasianya? Kalau tidak bisa, kira-kira apa yang jadi kendalanya? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita lanjut di obrolan lain. Sampai jumpa. Bye. Thank you, bro.